Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Najwa Indra Pratiwi dari kelas 82 SMP Plus Airlangga. Di sini saya akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. 1. Portugis. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia yaitu mencari daerah jajahan. Tetapi tujuan tersebut tidak berhasil. Portugis hanya dapat menguasai Ternate pada tahun 1521. Di Ternate, Portugis berusaha merebut perdagangan cengkeh dan pala. Sedangkan di Maluku, Portugis berusaha menanamkan kekuasaannya. Namun, hampir semua masyarakat menolak kehadiran Portugis karena sikapnya yang sombong. Portugis bertindak sewenang-wenang dan bertindak kejam terhadap rakyat, sehingga terjadi pertentangan antar rakyat Maluku dengan Portugis yang berakhir dengan para rakyat yang segera mengusir Portugis dari Maluku. Namun, Portugis telah meninggalkan jejak-jejaknya di dalam kebudayaan Indonesia seperti penyebaran agama Katolik di Ambon. Akhirnya, banyak masyarakat Ambon yang memeluk agama Katolik. Bangsa Portugis juga meninggalkan benda-benda yang dianggap keramat oleh Indonesia, seperti meriam-meriam yang terkenal bersama Nyai Setomi di Solo, Si Jagur di Jakarta, dan Ki Amuk di Banten. 2. Spanyol. Selama di Indonesia, Spanyol hanya berhasil memengaruhi kerajaan Tidore. Itu pun tidak berlangsung lama karena setelah rakyat Ternate dan Tidore bersatu, Spanyol juga diusir dari Maluku. Pengaruh Spanyol pada perkembangan masyarakat, kebudayaan, bahkan pemerintahan sangat kecil. Karena masing-masing kerajaan tidak terpengaruh akan kedatangan Spanyol dan kegiatan tetap berjalan seperti biasa. Terlebih, karena perbedaan agama semakin membuat jarak di antara bangsa Indonesia dan Spanyol. 3. Belanda. A. Sejarah kemunculan dan berkembangnya VOC. VOC didirikan oleh Belanda di Ambon pada 20 Maret 1602 dengan Peter Booth sebagai Gubernur Jenderal pertama VOC. VOC didirikan dengan modal pertama 6, miliar gulden. Pada tahun 1619, markas VOC dipindahkan ke Batavia. Tujuan didirikannya VOC yaitu 1. Memonopoli perdagangan agar mendapat keuntungan. 2. Mengakomodasi persaingan antar perdagangan Belanda. 3. Membantu pemerintah Belanda yang sedang berperang dengan Spanyol. VOC juga diberikan izin oleh Ratu Belanda atas keberadaannya di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya hak aktori dan hak istimewa yang membuat VOC layaknya sebuah negara yang berhak melakukan hal-hal seperti hak negara pada umumnya. VOC melakukan perluasan kekuasaan dagang Gubernur Jenderal pertama, yaitu Peter Booth yang memusatkan perdagangan VOC di Maluku dan Ambon. Namun, dipindahkan ke Jayakarta karena VOC memandang daerah Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Pangeran Jayakarta atau penguasa bagian wilayah Banten mengizinkan VOC untuk mendirikan kantor di Jayakarta dan mengizinkan pendirian kantor dagang EIC atau Inggris. Xian yaitu Gubernur Jenderal VOC membujuk Raja Banten untuk memecat Pangeran Jayakarta, juga memohon untuk mencabut izin kantor dagang EIC atau Inggris dan dikabulkan Raja Banten pada tanggal 31 Mei 1619. VOC juga membuat perjanjian dengan kerajaan Indonesia, yaitu setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC, dan Belanda memaksa kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Hal ini memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik. Tetapi,
pengaruh ekonomi VOC semakin meluaskan kekuasaan. VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang. Namun, VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad XV111 karena korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik. Akhirnya, VOC dibubarkan pada tanggal 13 Desember 1799 dan pemerintahan kolonial Indonesia dikendalikan oleh Belanda. B. Pemerintahan Hindia Belanda 1. Indonesia berada langsung di bawah kekuasaan kerajaan Belanda pada tahun 1795. Belanda telah menjadi jajahan Prancis di bawah Kaisar Napoleon Bonaparte, dan yang menjadi penguasa Belanda adalah adiknya. Jika Pulau Jawa sebagai jajahan Belanda direbut oleh Inggris sebagai antisipasi, Louis Napoleon segera mengirimkan seorang ahli militer bernama Herman Willem Daendels ke Pulau Jawa sebagai gubernur jenderal. Pemerintahan Herman Willem Daendels. Daendels mendarat di Banten pada 1 Januari 1908. Ia mempunyai dua tugas, yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris dan memperbaiki daerah tanah jajahan di Indonesia. 2. Pemerintahan Janssens. Pada tahun 1911, Jan William Janssens mulai menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Lalu, ia memperbaiki keadaan yang ditinggalkan Daendels. 3. Pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Pemerintahan Thomas Stamford Raffles ini menandai perpindahan kekuasaan pemerintah Indonesia atas Belanda kepada Inggris. 4. Inggris. Pada waktu Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintah Belanda, seorang sarjana Inggris bernama Thomas Stamford Raffles telah banyak berhubungan dengan raja-raja di Jawa melalui surat yang berisi anjuran agar Indonesia bekerja sama dengan Inggris untuk melawan pemerintah Belanda. Semenjak Belanda menyerah kepada Inggris pada 1811,